Ya, pemirsa saat ini kita sudah bersama Farida atau Ibu Atta, salah satu jemaah haji Indonesia yang mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji di tengah pandemi corona. Assalamualaikum Ibu Atta, selamat sore waktu Jakarta Ibu Atta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Saudi Arabia. Baik, Ibu Atta kegiatan apa yang saat ini dilakukan Ibu? Kita stay di Mina Tower di Burj Mina. Tadi pagi kita berangkat dari Musdalifah, mabit di Musdalifah. Setelah sholat subuh kita naik bus ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian sa'i haji. Sa'i haji itu bagi yang sudah melakukan sa'i haji pada saat tawaf kudum, tidak melakukan sa'i haji pada pagi tadi. Baik, Ibu Farida, bisa Anda ceritakan seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan di ibadah haji tahun ini pada saat hari ini lempar jumroh, kemudian pada saat tawaf dan lain sebagainya. Seperti apa pengetatan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah di sana? Oke, baik. Kalau protokol kesehatan saya bisa cerita dari awal ya, dari awal kita terpilih gitu loh. Karena setelah kita confirm, setelah ternyata kita accepted Ministry of Hajj and Umrah in Saudi Arabia telepon, kalau kita accepted, kemudian didatangkan Ministry of Health ke rumah, karena kita semenjak kita confirm kalau kita accepted, kita tidak boleh kemana-mana lagi. Kita sudah harus self quarantine, harus sudah isolasi diri di rumah. Kemudian Ministry of Health datang ke rumah, melakukan PCR test, swab test, kemudian memberikan vaksin meningitis kepada semua jemaah. Itu sebelum keberangkatan ya. Kemudian protokol kesehatan pada saat keberangkatan 25 Juli kemarin, bertepatan 4 Zulhijjah, itu pada saat di airport dicek suhu, kemudian di pesawat juga cek suhu tubuh. Kemudian begitu tiba di King Abdul Aziz, kebetulan saya tinggal di Al Khobar ya. Al Khobar ke Jeddah itu sekitar 1 jam, 1 jam sampai 1,5 jam. Nah di King Abdul Aziz Airport kita juga melakukan prosedur yang sama. Kemudian ambil bagasi juga ada social distancing. Kemudian masuk ke bus juga tetap social distancing, di elevator juga social distancing semuanya. Kemudian sampai di hotel, oh ya, one row di bus juga, satu row itu hanya satu passengers. Kemudian sampai di hotel kita harus karantin juga selama 4 hari, tidak boleh keluar. Pada saat mereka, Ministry of Health melakukan PCR test ke rumah, setiap door to door of the pilgrims, kita diberi bracelet seperti ini. Nama app-nya itu Touchmoon. Bracelet ini bisa men-trace setiap pergerakan pilgrim. Jadi kalau kita out of the house, dia bisa kasih tahu ke Ministry of Health. Dan kita bisa batal gitu loh, pergi ke haji. Kemudian di hotel kita melakukan isolasi mandiri juga 4 hari. Lunch, breakfast, makan siang, makan malam, kemudian makan pagi itu diantar dengan guest room dari hotelnya. Jadi kita totally hanya stay in the room selama 4 hari. Jadi 4 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah kita stay in the room. Pada saat malam sebelum malam tarwiyah 8 Zulhijjah, ada Ministry of Health datang kembali ke kamar masing-masing pilgrim, masing-masing jemaah, melakukan swab test kedua lagi. Kalau ternyata swab test kedua negatif, jemaah tersebut dengan terpaksa tidak bisa diberangkatkan, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Gitu. Alhamdulillah saya negatif dua-dua hasilnya dan saya bisa berangkat. Alhamdulillah. Ibu Farida, dengan banyaknya protokol kesehatan yang dijalankan, mengurangi kekusyukan dalam beribadah tidak atau mengganggu mungkin Ibu Farida? Masya Allah ya. Dengan Mbak siapa maaf? Di sini April dan Anissa. Ya, Mbak April dan Mbak Anissa, malah saya merasa lebih dilindungi begitu dengan jamaah yang tidak terlalu ramai, ibadah juga sangat-sangat khusyuk begitu ya. Maaf. Kemudian
malah lebih tertata rapi gitu loh, dan mereka sangat protektif terhadap semua jemaahnya gitu loh, tetap social distancing, tetap put mask on begitu. Jadi lebih terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Ibu? Iya, saya secara pribadi merasa ini spiritual journey yang spesial begitu. Saya merasa lebih dekat sama Allah. Baik Ibu Farida, jika kami lihat dari video-video dan visual-visual terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dilihat memang setiap jamaah ini patuh menjaga jarak. Seperti apa sih Bu pengawasan dari petugas di sana, atau memang dari jamaahnya sendiri yang memiliki kesadaran untuk menjaga jarak? Saya pikir dua-dua ya. Tidak bisa juga kalau hanya pemerintah yang peduli dengan keadaan pandemi ini tanpa kepedulian dari jemaah atau masyarakatnya sendiri gitu loh. Jadi mereka setiap bus itu ada Ministry of Health, kemudian koordinatornya juga ada 2 orang. Tetap setiap satu row of the bus itu cuma 1 passengers aja. Setiap pintu dari bus, jadi kan ada 2 pintu ya, pintu depan dan pintu belakang dari satu bus itu. Jadi masing-masing di pintu ada hand sanitizer begitu. Sangat amazing, sangat strict lah. Saya bisa katakan seperti itu, dan saya merasa beruntung. Kondisi pada saat tawaf dan sa'i di masa pandemi ini, apa yang berbeda Ibu Farida? Masya Allah, ada baris-baris begitu ya. Saya baru lihat saat setelah saya selesai tawaf, teman-teman itu share semua beritanya. Masya Allah, ternyata dari atas itu sangat mengharu biru perasaan saya. Saya berada di situ, saya salah satu di situ begitu. Spesial menurut saya. Tidak terlalu ramai, ada jarak, dan kita tetap spiritual kepada Allah itu tetap ada begitu. Terharu lah. Baik, Ibu Farida, kalau boleh tahu adakah doa khusus yang Ibu panjatkan ketika berada di dekat Ka'bah, Ibu? Masya Allah. Personal Mbak, tapi saya ingin anak-anak saya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang membawa nama baik keluarganya, orang tuanya. Kemudian untuk suami saya, suami tercinta saya, insya Allah akan diberikan rezeki, Allah akan lindungi dia. Untuk keluarga saya di Medan, abah, ibu saya, semoga Allah selalu menjaga kesehatan mereka sehingga kita bisa berkumpul lagi, pandemi ini selesai, berakhir. Kita bisa saling mengunjungi lagi antara keluarga. Baik Ibu Farida, situasi kembali normal. Ibu Farida, Anda termasuk manusia atau umat Islam di dunia ini yang beruntung bisa melaksanakan ibadah haji di tengah pandemi, di mana tidak berdesakan sama sekali dan kehusyukan lebih terasa. Apa yang ingin Ibu luapkan dari kesempatan yang bisa dibilang sangat mulia dan langka ini, Bu? Ini adalah anugerah buat saya, a blessing dari Allah. Bahwa Allah masih kasih saya kesempatan untuk mengingatnya begitu loh. Saya tidak bisa mengatakan dengan perasaan saya sendiri. I'm not into religion person. Saya tidak terlalu religious begitu ya. Jadi pada saat saya diterima itu kayak, oh ya Allah, you choose me. Allah pilih saya. Allah masih sayang sama saya. Allah kasih saya untuk ingat selalu sama Allah gitu. Dan dalam keadaan spesial seperti ini gitu loh. Apalagi yang saya tunggu selain untuk menjalankan perintah Allah. Begitu. Dan saya secara spiritual juga saya merasa lebih sabar begitu untuk didekatkan kepada anak-anak saya. Saya ingin kontrol emosi saya terhadap anak-anak saya untuk bisa menerima mereka kalau mereka tidak melakukan apa yang saya minta begitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Farida. Terima kasih. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin.
Insya Allah. Dan amin kami ya juga rabbal ikut alamin. bersyukur atas kesempatan Ibu untuk berhaji di tahun ini yang sangat langka sekali momen ini. Terima kasih Ibu Terima Farida, kasih. semoga sehat Terima selalu. kasih